Kayak setiap orang tuh punya default sendiri-sendiri gitu, Iya sih. yang Iya. sekalipun sejauh apapun dia lari, dia akan kembali, gitu. Aku dulu Kalau sempat gengsi menurutku. loh, mau nggak mau belajar filsafat Stoa itu. Karena Kenapa? asumsiku belajar filsafat Stoa itu kayak pelarian aja dari persoalan yang gue jalani. Ya, setelah baca buku ini tuh kayak setiap orang tuh sebenarnya punya kontrak sendiri gitu sama Tuhan gitu. Sebelum dia Oke, dilahirkan dan dengan berbagai cara dia akan Oke, halo teman-teman. Kali ini kembali lagi di Art Film Story dan masih tetap membahas soal buku. Dan kali ini saya nggak sendiri, ditemani oleh teman saya dari Jogja, dari temanku Blora. sekarang. Oh iya, dari Blora. Maksudku teman saya waktu menempuh pendidikan di Jogja. Dan sekarang dia sedang sibuk di Jakarta, sedang sibuk baca-baca buku termasuk sibuk nonton konser, termasuk termasuk sibuk datang-datang ke seminar, datang-datang ke seni, pokoknya banyak kesibukannya. Ini teman saya Isma Swastiningrum. Iya, Is, halo. sehat Is? Sehat, alhamdulillah. Standar Gimana banget kabarmu? pertanyaannya ya. Alhamdulillah sehat. Tanya kedua biasanya tak tanyain ke temanku itu setelah sehat Is ya. Kamu bahagia Is? Bahagia, kalau sekarang aku lagi bahagia. Oke, oke. Ya, jadi kalau kadang kalau orang itu mengaku bahagia itu bisa apa ya, berpengaruh pada orang sekitarnya itu. Gitu ya. Mungkin ungkapan bahagiamu itu berpengaruh pada aku. Oke. Iya, iya, siap. Oke, kali ini mungkin ceritanya adalah seperti kemarin, kita bercerita soal buku, tapi kali ini kan yang bercerita itu Isma, karena dia yang sudah membaca, saya belum. Saya pengen mengulik, siapa tahu itu saya penasaran juga pengen ikut membacanya. Gitu. Oke, buku apa Is? Yang Hmm, yakin? Oke, yang mau aku bahas terkait buku berjudul Educated. Ini bukunya Educated. Ini karangan Tara Westover. Tara Westover ini dia seorang scholar atau sarjana lulusan Cambridge di bidang sejarah Ya, khususnya. ya, Jadi PhD-nya itu terkait Mormonisme. Mormonisme itu sejenis aliran dalam agama Kristen yang dia lumayan keras gitu, ajaran-ajarannya. Dan entah dikatakan menyimpang entah enggak ya, cuma itu punya sedikit sedikit pengikut gitu. iya, iya, iya. Ah, Jadi jadi Kristen Mormon yang itu keras. berarti sejenis sekte Is ya? Iya, kayaknya lebih ke sejenis sekte sih, entah itu di Kristen baru, entah gimana ya. Aku kurang mendalami itu. Cuma si si Tara ini yang aku inget PhD-nya ngambil itu kayak mengungkap masa-masa kebangkitan Mormonisme dan gimana ajaran Mormon itu bisa berpengaruh ke sosial budaya dan apa ya mempengaruhi manusia gitulah di sekitar abad yang dia pilih saat kebangkitan Mormon. Jadi ceritanya itu si Tara ini dia punya 7 saudara. Iya, Aku nggak ingat nama saudaranya. Jadi pertama itu kakaknya namanya ada Tony, Shaun, Tyler, Luke, Audrey, Ricard, sama Tara. Jadi ceweknya tuh 2, Tara anak terakhir, kakak perempuannya 1, Audrey, dan sisanya tuh cowok gitu. Nah, si Tara ini punya orang tua yang dia patuh banget sama ajaran Mormonisme, terutama ayah sama ibunya. Di iya, ajaran Mormon itu jadi tidak ada, nggak boleh orang itu selingkuh. Terus terkait cara pakaian, cara kita bergaul sama orang lain, itu ayahnya strict banget dengan ajaran itu dan
Di tingkat yang ekstrim, si ayah ini tuh dia tidak percaya atau bahkan membenci pemerintah gitu. Jadi dia nggak mau menyekolahkan semua anaknya di instansi pemerintahan, dia nggak mau kalau misalnya sakit dia pergi ke rumah sakit, dia nggak mau ngurus SIM, nggak mau ngurus lain-lainnya yang berhubungan dengan instansi pemerintah. Dan ketika sakit, itu ibunya itu dia punya keahlian istimewa. Jadi dia punya skill buat mengetahui tumbuhan-tumbuhan tertentu untuk dijadikan obat. Jadi Iya, sama dia kayak bisa menyesuaikan energi orang gitu loh. Entah itu lewat sentuhan atau apa, dia juga bisa kayak semacam baca energi. Ketika orang sakit itu kan biasanya kesetimbangan energinya itu kan terganggu kan. Nah, si iya, ibunya itu bisa bisa menyeimbangkan gitu. Dan ibunya juga kayak semacam dukun bayi yang ngebantu, iya, iya, eee, masyarakat di Idaho-nya aku lupa bagian mana, itu kayak kayak negara negara bagian di Amerika yang itu lumayan kalau aku baca deskripsinya sih kayak lumayan jauh gitu loh, entah itu kayak semacam desanya di Amerika, entah gimana gitu. Jadi ya cukup ada terpencil lah pegunungan, ya. lembah heeh, kayak terpencil gitu. Nah, di dalam situasi seperti itu, si Tara itu, tinggal gitu. Jadi dia dibesarkan di lingkungan yang kalau mau pendidikan ya baca buku sendiri gitu, belajar sendiri. Dan Mmm, dan kerjaan ayahnya itu dia kayak, eee, pengepul rongsokan barang-barang besi bekas. Kayak iya, misalnya iya, rongsokan mobil, truk, yang diolah lagi jadi entah bahan lain, entah gimana. Jadi kayak ada alat-alat besar tertentu dan Tara diajak untuk kerja sama sama si ayahnya gitulah. Dan di suatu titik kayak kakaknya itu pernah mengalami kecelakaan yang membuat, apa ya, kakinya itu kayak terbakar entah apa karena dia jatuh gitu di sebuah alat besar, entah itu kayak mirip-mirip bulldozer entah gimana, dan kelihatan sekarat gitu. Dan ayahnya juga pernah menderita kebakaran, di tubuhnya gitu gara-gara kecelakaan kerja, terus nggak mau ke rumah sakit dan ibunya yang nyembuhin itu gitu, sama keluarganya yang mhm, lain. Karena si ayah itu dia nggak percaya sama instansi pendidikan, iya, sementara si Tara itu punya niat tinggi sama pendidikan, iya, akhirnya dia memutuskan untuk sekolah gitu. Dia daftar di universitas namanya BWU, aku lupa itu kepanjangan apa, itu sejenis universitas di Amrik. Jadi kalau di iya, Amerika itu kan kita nggak butuh ijazah buat masuk kan, yang penting ada keterangan kamu telah mengikuti homeschooling dan itu oh, iya, iya, bisa diakalin gitu. mmm, Tapi Tara harus menghadapi tes masuk universitas. Kan kalau di universitas itu kan ada SAT dan lain-lain gitu kan, yang iya, jadi iya, standar orang bisa masuk itu, akhirnya si Tara itu, eee, usaha buat masuk itu, dia tertarik sama, ketika di kelas itu dia tertarik sama sejarah, khususnya pas bahas terkait pembantaian Yahudi, yang mmm, Hitler itu loh, aku lupa yang aku namanya apa. Holocaust, Iya Holocaust. Nah, si Tara itu nggak tahu sama sekali terkait Holocaust itu, tapi iya, dia tertarik gitu loh, dan kayak dia pengen tanya Holocaust tuh apa itu, tapi kayak dia kayak, "Entar mmm, aku malu-maluin diri sendiri entah gimana iya, gitu." iya, Akhirnya dia pendam sendiri, terus dia cari-cari sendiri, dan dia tertarik sama sejarah, dari situ. Dari masuknya si Tara ke universitas ini, itu ditentang iya, banget sama si ayahnya mhm, dan ibunya juga kan kalau tipe istri di ajaran Mormon tuh kan harus taat pada suami.
nggak Iya. boleh selingkuh juga dan lebih ke patriarki juga sih, sedangkan si suami itu boleh punya istri banyak gitu. Mhm. Heeh. Terus akhirnya si Tara itu dia juga punya kakak yang, eee, semisi gitu, kakak Iya. ketiga namanya Tiller. Dia rajin banget baca buku di rumah, jadi si keluarga ini tuh punya punya perpustakaan pribadi di bawah, apa, Di underground itu loh anu ya, kalau di basement lah, iya apa, basement, ya heeh. basement. Dan si kakaknya itu tekun gitu baca, dan dia suka sama kakaknya ini, karena semangatnya dan dia juga suka kayak dengerin musik-musik dari tape, musik-musik terbaru Mmm. apa gitu. Nah, si Tarai lebih ngikut ke kakaknya yang Tiller ini. Mmm. Akhirnya, dengan bantuan kakaknya juga dia daftar, nah waktu di universitas tuh dia ketemu profesor gitu kan, yang nawarin dia buat kuliah ke Cambridge, ngambil Iya. master ke Cambridge. Jadi dia ngajar satu bidang tertentu di Cambridge, terus dia nawarin Tara, "Kenapa kamu nggak masuk ke sini aja?" Gitu. Terus kan Tara minder gitu kan, terus akhirnya berkat dorongan si profesor ini, dia akhirnya masuk. Terus ketika masuk Cambridge juga kayak, inferior-inferior dia ketika tinggal di Idaho itu muncul lagi gitu loh, kayak membunuh semacam rasa percaya dirinya dan lain-lain. Terus dia ditawari dapat visiting fellow di Harvard, dia daftar dan Mmm. keterima, terus sampai dia S3 di Cambridge juga, dan keterima juga dapat beasiswa. Nah, ketika S3 itu, entah di tahun ke berapa itu, si orang tuanya itu main ke asramanya si Tara. Nah, iya. Tujuannya tujuannya untuk memurnikan atau menyucikan si Tara gara-gara, orang tuanya merasa kalau si Tara ini tuh udah kerasukan iblis gitu loh. Kan Iya iya. ajaran iblis iblis, setan, dan lain-lain Ini di setan ajaran Mormon modernisme lah ini. itu kan kuat banget gitu kan. Mhm. Dan ayahnya datang untuk menyelamatkan si anaknya ini biar Aneh dari kembali ke iya, rumah. Heeh, karena jadi cara kalau kita itu diruat lah mungkin lah ya, iya diruat, atau iya, diruqyah lah mungkin ya. heeh, diruqyah. Nah, iya, Mmm. si ayahnya Be tuh pengen meruqyah si Tara gitu. Tapi mhm. dengan kan kalau misalnya di ajaran Kristen itu kan kayak ada air atau air suci atau apa gitu nah, Iya. si Tara ini disuruh untuk nerima ini. Tapi si Taranya itu kan dia udah pertentangannya itu keras banget kan ya, dia udah bisa sampai sekeras ini dan Mhm. apakah dia harus ikut orang tuanya dengan apa, akibat dia bakal dikeluarkan dari keluarga dan nggak diakui lagi sebagai anak oleh ayahnya dan ibunya, Iya. atau dia akan melanjutkan kuliahnya gitu. PhD itu kan nggak gampang Kak ya, Iya. lama gitu. Terus akhirnya setelah pertentangan itu gitu, akhirnya dia memutuskan dia nggak mau diruqyah. Terus akhirnya ayahnya kecewa langsung pulang ke Idaho gitu, dari Inggris langsung ke Iya. Amerika. Mmm. Eee, d dan setelah itu dia udah nggak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga, Keluarga udah putus klan heeh, ya mungkin ya? iya putus klan. Nah, si Tara ini stres gitu setelah kunjungan dari ayah ibunya ini, stres dia. Karena kan, nggak dipungkiri kan ajaran Mormon yang dia dapat itu kan melekat kuat juga kan di diri Tara itu. Iya. Heeh, terus, kayak dikeluarkan dari keluarga itu kayak sebuah beban berat gitu loh, sampai dia gila. Hidupnya tuh cuma nonton film, pergi ngalamun, atau pergi ke mana gitu, atau ikut temennya ke mana, sampai pendidikannya itu kayak kelunta-lunta gitu loh, PhD-nya sampai dia dipanggil dosennya nggak selesai gara-gara stres mikirin, hubungan dia dan ayahnya, sampai dia, masuk ke konseling konseling di universitas. Kan kalau di Iya konselor ada. di universitas di Amerika itu kan berfungsi ya, nggak seperti di Iya. Indonesia, kan orang stres PhD juga banyak gitu. Dan
Dia nyeritain itu, nyeritain terus gitu. Awalnya dia kayak ragu, tapi akhirnya nyeritain itu juga ada manfaatnya gitu, dia memperoleh manfaat dari situ, terus akhirnya dia sadar, memang ini pilihan yang, aku pilih gitu, untuk, Oke. terbebas dari, apa ya, belenggu yang dia Iya, mulai hadapi gitu kan. eksistensialis lah dia lah ya. Iya, heeh, Kalau dan dia orang-orang kayak kayak kita orang timur itu kan kita siapapun kita itu kita tetap bagian dari keluarga. Kita tetap orang heeh, ini, kita tetap iya, suku ini gitu. Tapi heeh, yang aku pelajari dari orang barat itu ya dirinya itu ya apa yang dia capai. Mungkin seperti itulah ya. iya, heeh, iya itu, terus kayak, yang penting, apa ya, saya nggak kehilangan diri saya sendiri gitu, saya bisa hak asuh atas pikiran saya sendiri gitu. Gitu sih intinya. Jadi pertentangannya itu yang kubaca malah lebih banyak antara dia dan keluarga gitu, Iya, ya bukan di persimpangan antara dia harus heeh, pilih keluarga atau dia melanjutkan pendidikan. studinya itu. Iya iya gitu sih, inti Jadi bukunya. eh, jadi sisi Oh apa ya? iya, Kalau dalam judul educated itu artinya dia lebih iya, ke penekanan terdidik. um, memilih itu ya, Iya, jadi memilih dari memilih dari apa ya? Hal-hal yang sifatnya primordial untuk hal-hal yang sifatnya lebih pendidikan gitu kan ya itu, lebih kayak pendidikan maksudnya gitu loh. heeh, pengetahuan dan Iya, lain-lain gitu. Iya, kayak aku juga merasa setelah baca buku ini tuh kayak setiap orang tuh sebenarnya punya kontrak sendiri gitu sama Tuhan gitu. Sebelum dia oke. dilahirkan dan dengan berbagai cara dia akan memenuhi itu. Sekalipun itu ada hambatan dari keluarga, dari pasangan, dari apa ya kerangkacauan tertentu yang dibuat masyarakat atau diri sendiri gitu. Gitu sih. Jadi Iya, awalnya aku nemu buku ini tuh pas aku iya, berkunjung ke Gramedia Pasar Baru. Itu dekat iya. dari kantor. Hmm, Waktu itu aku ngelihat judulnya kan menarik nih educated gitu karena hmm. aku sendiri punya mimpi pengen ngelanjutin sekolah lagi kan. Kayaknya ini bisa jadi referensi yang bagus gitu untuk nambah motivasi entah apa gitu. Nah, Iya, aku oke. berharapnya ini akan banyak cerita terkait pendidikan gitu, tapi pendidikan yang aku maksud tuh lebih pendidikan ke universitas, tapi ternyata enggak, lebih banyak ke pendidikan kayak lebih ke pencarian jati diri dan pertentangan antara si Tara dan orang tuanya sih, dan keluarganya. Karena ada satu kakaknya yang dia itu, apa ya, dia itu kayak melakukan kekerasan gitu loh sama si Tara ini, kayak Iya. Kekerasannya itu udah di luar Ya, batas bullying lah gitulah. kalau Iya, istilah sekarang bullying, mungkin ya. heeh. Eh, Sebelum aku tanya apakah kamu kecewa atau enggak isi ekspektasi ketika kamu lihat buku itu dengan isinya, aku pengen tanya pertama kan ada filsafat Inggris itu. Don't judge the book by the cover. Menurut kamu gimana ungkapan itu? Jangan menilai buku dari cover-nya. Iya, aku Ya, sepakat sih. Karena, ini pengalaman yang baru saja aku dapatkan ya ketika tadi ya, aku main ke kios Ojo Keos di Jakarta Selatan sama di ya, Pos Santa. Dan di Pos Santa itu aku ketemu sama pendirinya kan, namanya Mas Teddy. Dia sama ya, istrinya si Maisy itu kan buat buat Pos Santa. Mereka juga nulis buku bareng gitu. Nah, aku tanya sama dia terkait buku terkait Jakarta karena kan aku pengen nulis terkait Jakarta. Nah, terus ditunjukin beberapa buku, salah satunya itu buku ini cerita-cerita ya, dari Jakarta sama aku ditunjukin bukunya si Seno ini, yang Kentut ya, Cosmopolitan ini, terkait masalah urban. Kan ini dari judul kan nggak kelihatan kan kalau ini tuh sebenarnya yang aku cari gitu, yang ini terkait Jakarta gitu. Kalau nggak ya, diterangkan sama si Mas Teddy. Terus aku juga nunjuk buku lain.
judulnya tuh Jakarta Method. Oke, Judulnya aja oh itu udah itu Jakarta yang Method gitu, itu tak, Yan yang Vincent IND Vincent itu tak, siapa. yang Heeh. Amerika Latin itu kan, Iya, Amerika Amerika Latin. Latin. Ya, Nah, ya, Mas, ini yang Jakarta Method ini terkait Jakarta nggak ya? Gitu. Bukan, ternyata buku ini tuh nyeritain bagaimana politik zaman Orba itu dipakai metodenya buat negara-negara lain seperti di Amerika Latin untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Jadi ya, sebenarnya ya, ini, ya. contoh buruk Indonesia yang dipakai di negara lain gitu. Dan Jakarta di sini cuma pinjem nama aja gitu, bukan Ya, literally ya, ya. bicara terkait Jakarta. Terus akhirnya aku nggak jadi beli, padahal di kios ojek kios itu aku pengen beli gitu. Tapi Hmm, kayaknya aku pikir di Santa kayaknya juga ada juga, tapi setelah melihat perspektifnya si Mas Teddy tadi, ternyata enggak gitu. Jadi jangan ya, jangan menilai buku dari, cover-nya itu aku setuju, karena ya, bisa aja judulnya Jakarta, tapi isinya Amerika Latin. Atau Educated ini juga, aku pikir bakal murni bicara terkait ya. universitas, tapi lebih, banyak Memoir kan menurutku ya, cerita terkait memoir kehidupan dia. pribadi gitu. Heeh, memoir pribadi. Jadi aku sepakat sih sama peribahasa itu. Hmm. Apa kalau yang Seno tadi, apakah itu sama kayak apa ya? Aku dulu ingat bukunya Seno tuh yang artikel-artikelnya itu yang tidak ada apa di Jakarta gitu loh. Nah, aku belum baca itu, kurang tahu. Apalah tidak ada apa tapi di Amerika itu loh maksudnya. Itu soal Oh, iya. artikel-artikel budaya pop terbaru. Dia Mhm cerita mhm. soal di mana klub-klub Indonesia itu udah mulai gayanya kayak disamain dengan stylenya klub-klub Eropa. Mungkin ada Oh, iya. kota apa tapi semua belakangnya itu United mungkin. Mmm, Atau apa Real apa gitu. Ada iya iya. pokoknya gaya-gaya budaya pop terbaru perspektifnya. Heeh, heeh heeh. Dan apa ya bagusnya waktu itu yang Seno itu bahasnya dia nggak pakai teori sosial, dia pakai perspektif nalar aja, pandangannya aja, Mhm mhm. nggak pakai Ya, teori dan sampai itu pakai menurutku lebih otentik sih. Jadi orang nggak keberatan teori gitu. Karena, keberatan teori itu juga kayak membuat orang jadi males baca. Hmm. Hari ini kan gini, yang marame itu kan soal di podcast entah dan di YouTube itu yang rame soal mental health. Ya, Terus mental health. mental health, self developing kan begitu. Lah self developing Ya. mungkin ya untuk generasi Z mungkin memang relevan. Kalau mental health itu menurutku memang fenomena dunia. Kemarin aku Iya. komunikasi sama temanku yang di Australia, dia Mmm. cerita kalau mungkin ya universitas di sana itu lebih care lah dengan isu mental health. Jadi kalau kamu izin nggak masuk kuliah dengan alasan mental health, itu kamu diizinin. Oh, Aku iya bayangin iya, ini heeh. di kampus Indonesia sekarang kayaknya kayak gitu ya. Iya, dianggap masalah kecil kali ya. Fenomena fenomena buku yang mental health hari ini itu menurutmu gimana Is? Mental health hari ini, Hmm. itu sebenarnya isu yang nggak bisa dipungkiri juga sih, karena kan sebenarnya bukan hal baru juga sih, karena mental health kita sejak dulu juga kita udah berupaya dan berjuang untuk melawan mental ya. Cuma sekarang itu, yang jadi pertanyaan kenapa kok jadi hype gitu kan, Hmm. pertanyaannya itu. Dan ada kritik juga yang pernah aku dengar gitu. Kenapa sih orang sekarang sedikit-sedikit bicara mental health, sedikit-sedikit mental health? Emang Healing kan mentalnya ya. serapuh serapuh apa gitu, hilang, healing hilang, healing gitu. Kayak kayak, di satu sisi itu kayak diarahkan mental kita itu jadi lebih rapuh dari biasanya, tapi di satu sisi juga kayak, ada sistem besar di balik itu gitu, yang ngebuat
mental seseorang itu jadi, sedemikian rupa sehingga kayak mengabaikan realitas-realitas yang sebenarnya itu valid gitu buat buat dia hadapi gitu. Berarti Eee, memang ada problem struktural ya di sini. iya ada problem struktural, ada sistem yang mendalangi, itu gitu. Atau itu juga mungkin, apa ya, kayak masa tertentu di suatu masa itu kan biasanya juga ada, tema-tema tertentu kan ya dan sekarang yang lagi, apa, hype-nya itu terkait mental health dan kadang dilawannya itu atau dihadapinya itu dengan misal semacam filsafat stoikisme atau stoa gitu Iya, yang mengajarkan kita untuk, jangan terlalu banyak bergantung pada hal yang di luar kontrol kita iya. gitu dan kita mengendalikan hal-hal yang bisa kita kontrol aja kayak kayak gitu. Gitu Aku dulu kalau sempat gengsi menurutku. loh, mau nggak mau belajar filsafat Stoa itu. Karena Kenapa? asumsiku belajar filsafat Stoa itu kayak pelarian aja dari persoalan yang ku jalani Iya, gitu. Kayak heeh, mau iya menenangkan diri gitu. Tapi ya iya, ya nggak ada salahnya juga sih. heeh, sebenarnya juga kayak filsafat teras atau stoa atau stoikisme gitu itu juga kayak konteks setiap orang tuh kan beda-beda ya, ada yang dia Iya. itu cocok, ada yang enggak gitu. Karena kan, nggak dipungkiri kita biasanya lebih cenderung me apa ya, mengejar hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu. Kayak kecenderungan manusia Iya. untuk ke sana dan pasti kita dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Tapi kan di Stoa kan kita diajari untuk nggak terpengaruh dengan lingkungan gitu kan. Iya sih. Yang penting kan respon kita gitu, bukan apa yang terjadi ke kita gitu. Kan nggak semua orang ini apa beli buku dan baca buku, apalagi kalau dia udah pas kuliah gitu ya. Menurutmu Iya, kenapa kamu masih melakukan itu? Apakah itu maksudnya bagian dari healingmu secara pribadi lah, atau gimana? karena menurutku itu udah jadi bagian hidup sih, kayak aku merasa kontrakku dengan Tuhan itu lebih ke arah intelektual kali ya. Jadi kayak kayak pengen mencari sesuatu yang sifatnya itu kayak kedalaman gitu, intelektual gitu. Jadi aku carinya di buku dan di buku aku menemukan itu gitu. Jadi, meskipun nanti aku udah banyak kegiatan dan lain-lainnya, kayaknya juga nggak bisa lepas dari buku sih. Hmm, Itu aku merasa, ya, eee, iya healing juga iya, tapi ada di satu titik juga aku kadang kehilangan semangat juga gitu buat baca atau buat bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, tapi itu hanya sifatnya sementara gitu. Aku akan balik ke default-ku lagi gitu, hmm, ke sana lagi, gitu sih. Kayak setiap orang tuh punya default sendiri-sendiri gitu, iya sih. yang Iya, sekalipun sejauh apapun dia lari, dia akan kembali. iya kayaknya, iya aku ngerasa gitu. Tapi yang mungkin perlu di titik tebal menurutku ya memang memahami kalau setiap manusia itu punya kontrak sendirilah dengan Tuhan. Iya Mungkin iya kayak itu aku juga lebih ke harus mulai mengenal life diriku life dari situ. life purpose ya, kayak tujuan hidup kita itu apa gitu, ya itu yang kita dalami gitu. Kontra itu lebih ke life purpose atau tujuan hidup kita itu mau gimana, Oke, ini ya. pertanyaan fun terakhir. Tanya, es teh atau es jeruk, Is? Es jeruk, Bakso atau mie ayam? bakso, Nonton atau beli buku? beli buku, Bioskop. Konser atau nonton konser atau jalan-jalan? jalan-jalan. Hmm, apa? UK atau Amerika? UK, Eropa atau Australia? Eropa. Oke, oke. Itu tadi.
Mudah-mudahan Oke. apa lain kali bisa berdialog lagi. Oke, terima kasih. Ya. Oke teman-teman, itu tadi dialog saya dengan teman saya Isma dan mungkin nanti kita bisa berdialog lagi dan membicarakan buku lagi. Cukup sekian dan jangan lupa belajar terus sampai mati. Oke. Iya. Iya, bye.